Persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ahmad Satibi menghadirkan 3 orang saksi dari pihak tergugat. Di mana 2 orang saksi merupakan teman Jokowi saat menjalani program KKN, sementara 1 orang saksi lain merupakan anak kepala desa di tempat Jokowi melakukan program KKN saat berkuliah. Sidang diwarnai hujan interupsi dari pengacara tergugat. Kuasa hukum tergugat memprotes keras pertanyaan dari pihak penggugat yang dinilai melenceng dari substansi materi sidang. Yang dia monitor kebenaran. Ya, nadanya sudah menunjukkan kepada saksi ini data. Etikanya gimana? Saya tidak melakukan Tes keras karena pertanyaan disampaikan tidak substansial. Tidak substansial, semisal ada tidaknya listrik dan seterusnya itu kan bukan substansi. Yang substansi dalam hal ini adalah bahwa Pak Jokowi sebagai salah satu anggota kelompok peserta KKN dari UGM pada tahun 1985 yang dilaksanakan antara bulan Maret sampai Juni di Desa Ketoyan, Kecamatan Wonosegoro, Kabupaten Boyolali. Substansinya adalah itu. Dinamika saja kalau saya mencoba itu tuh kepanikan karena kita bisa melanjangi saksi. Kan sepanjang saya tidak dilarang, tidak ditegur palu oleh hakim, itu hak kami. Kami juga tidak menginterupsi rekan kami Pak JP Irfan. Secara pribadi saya tidak ada masalah dengan Pak JP Irfan. Usai mendengarkan keterangan saksi, sidang pun ditunda dan akan dilanjutkan kembali pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Dewi Wijaya, salah satu saksi yang hadirkan dalam persidangan, mengungkapkan kesan saat menjalani KKN bersama Joko Widodo. Dirinya mengungkap jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo lebih akrab dipanggil Jack oleh rekan-rekannya saat menjalani KKN di Desa Ketoyan. Dia namanya Joko Widodo ya. Nah kalau panggil Jok kan sudah biasa gitu ya. Pengen lain daripada yang lain biar keren gitu ya, Jack gitu. Kami berempat yang memanggil Joko Widodo adalah Jack, benar-benar Jack, bukan yang lain. Jadi itu awal dari situ namanya bukan dari situ ya, sebelumnya Ya. belum pernah. Ya selama KKN kita kan mungkin ada kedekatan ya. Jadi kita untuk Mas Eko itu Mas Ecot gitu. Oh Jack gitu. Roy Suryo CS. Pemeriksaan saksi dan ahli ini dilakukan usai berkas perkara tersangka Roy Suryo, Rizwan Sianipar, dan Dr. T. Fauzia Tiasuma dikembalikan kejaksaan ke penyidik Polda Metro Jaya. Bahkan menurut tersangka Roy Suryo, jika penyidik tidak bisa lengkapi berkas hingga dinyatakan P21, kasus ini bisa saja dihentikan atau SP3. Dalam KUA baru memang nggak ada detail, tetapi artinya hampir sama. Jadi kalau itu dikembalikan, maka nanti akan ada pengembalian lagi bolak-balik sampai dengan P21. Dan memang harusnya bolak-balik itu tidak boleh selamanya bolak-balik. Memang nanti kalau kemudian jaksa peneliti atau kejaksaan itu melihat berkasnya ini tidak komplit atau tidak memenuhi syarat, ya bisa berhenti. Artinya selesai, artinya perkara tidak jadi naik, tidak jadi dilimpahkan tapi tidak bisa naik, dan akhirnya perkara harus di SP3 atau berhenti. Sebelumnya, kejaksaan kembalikan berkas perkara tersangka Roy CS karena dianggap belum penuhi syarat pidana dalam undang-undang. Penyidik memiliki waktu 14 hari untuk melengkapi berkas tersebut sebelum akhirnya dilimpahkan ke kejaksaan hingga akhirnya masuk persidangan. Ini Bang Aiman. Ini eksklusif karena sebelumnya saya tutup. Oke. Ini saya buka. Lanjut. Ini milik almarhum Bambang Rudiharto. Oke, ini eksklusif pertama kali. Eksklusif pertama kali. Biasanya kita tutup. Bro, apa hubungannya Biasanya kita dengan tutup. Jokowi itu? Nah, inilah ijazah yang asli. Asli itu apa? Ini loh watermarknya. Jelas. Ini ditampilkan oleh orang namanya Mas Rujito. Pak Rujito Al-Fatihah untuk Karkanda. Ya, Bambang Rudiharto. Karena beliau menampilkan ini di sidang CLS. Dan inilah ada watermarknya. Siapa nggak lihat watermark di situ? Oke. Watermark jelas, emboss jelas. Ini scan ya, ini scan. Emboss, scan. Ini hasil ini scanan scan ya? asli. Bahkan di Anda baliknya mengatakan maksudnya scan, embossnya jelas. jelas. Dan kata seseorang yang tadi katanya pernah melihat di gelar perkara khusus, tangannya bisa nembus dari atas sampai belakang situ. Itu tangan yang panjang sekali. Kayak jarinya mak lampir itu ya. Embus. Intinya begini. Di CLS, kenapa penting? Karena di CLS sudah menampilkan contoh ijazah asli. Dan waktu itu, hakim juga mengatakan, mana contohnya dari
Bang Irfan. Pertanyaannya yang mana ada. yang Anda teliti, Nah, bro? Yang mana yang Anda teliti? Sekarang mana tidak pernah ada tampilkan, maka Loh, kita sekarang kembali ke Prof. pertanyaannya C. kan katanya Anda peneliti. Justru itu yang Anda kami teliti mana? adalah palsu. Semua yang Anda teliti milik palsu. orang, Udah ada nggak fotokopi punya, orang, nggak punya sampel. Data Orang nggak punya sampel, nggak punya yang legal kalian standing, ngomong tuduh aja. Yang ada di Udah, tangan nggak Jokowi usah. palsu. Sementara Nggak usah. yang kamu Udah. teliti dari semua Saya dari nggak usah media, nganggep itu, nggak usah. fotokopi, Yang jelas orangnya ada, scan, ya ini punya ijazahnya orang asli. diteliti. Sekali Nggak lagi ada itu. kaitan dengan asli Jadi Pak artinya Jokowi punya. tetap 99,9% Itulah yang saya katakan, Prof. ijazah Ya. palsu. Ini distorsi Nah, penyimpangan selesai. yang Dah. seolah-olah Selesai. katanya peneliti tetapi abal-abal semua Ngomong datanya. doang, nggak ada Data isinya. tersier, Nggak punya legal syukur-syukur standing, data nggak punya semuanya. data, bisanya cuma Tetapi ngomong. data asli ya. Anda Pendidikan meneliti ini loh.